Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Uli Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat dimsum pelangi yang pasti rasanya enak banget. Tampilannya menarik karena terbuat dari kulit dimsum yang warna-warni. Rasanya enak, teksturnya juicy, lembut, kenyal, dan daging banget. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan terlebih dahulu dada ayam dan juga paha ayam. Wajib menggunakan paha ayam ya, supaya teksturnya bisa juicy dan enak banget. Kemudian filet paha ayamnya, hilangkan bagian tulang-tulang, ambil dagingnya saja. Filet dagingnya sampai benar-benar bersih ya. Dan untuk tulangnya ini jangan langsung dibuang, bisa disimpan di freezer kulkas untuk membuat jajanan yang selanjutnya. Selanjutnya, potong kecil-kecil daging dari paha ayamnya tadi. Usahakan dipotongnya kecil-kecil ya, supaya mudah saat menghaluskannya nanti. Begitu juga dengan dada ayamnya, filet sampai benar-benar bersih, kemudian dipotong dadu, potong kecil-kecil seperti ini. Kalau saya lebih suka dipotong kecil-kecil ya, supaya nanti saat menghaluskannya lebih mudah. Ketika dicoper, dagingnya bisa halus banget dan juga hasilnya lebih banyak. Untuk tekstur bergerindilnya bisa didapat dari kulit ayam yang dicoper. Langkah selanjutnya, supaya tekstur dimsumnya lebih juicy, lembut, kenyal meskipun sudah dingin, tambahkan labu siam. Kupas labu siamnya sampai benar-benar bersih, kemudian dicuci, dihilangkan dari getahnya, hilangkan isiannya juga, kemudian diparut. Kalian bisa menggunakan parutan wortel seperti ini atau bisa menggunakan parutan keju. Selanjutnya, parutan labu siam ini diperas sampai benar-benar hilang kandungan airnya ya. Lebih bagus lagi jika kalian memarutnya menggunakan parutan keju. Hasilnya jadi kecil-kecil banget dan kandungan air dari labu siam keluar semua. Jadi nanti bisa diperas sampai kandungan airnya benar-benar habis. Setelah parutan labu siamnya sudah dicoper, masukkan 500 gram daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Masukkan 2 sendok makan bumbu dasar putih, 1 bungkus bawang putih bubuk, dan juga 1 butir telur, diambil bagian putihnya saja ya. Jika kalian belum punya bumbu dasar putih di rumah, bisa menggunakan bumbu yang sudah saya tuliskan di video. Untuk resep aslinya sebenarnya menggunakan potongan bawang putih, bawang merah yang digoreng, tapi lebih praktisnya lagi bisa menggunakan bumbu dasar putih. Rasanya juga sama saja ya, tetap enak banget. Dan setelah dagingnya dicoper, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Usahakan chopper sampai benar-benar halus, supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan untuk tekstur bergerindilnya bisa didapatkan dari kulit ayam yang dicoper. Selanjutnya, tambahkan 7 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa, dan 1,5 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok teh tepung bakso, dan 1 sendok teh baking powder. Supaya adonannya makin wangi, makin enak, tambahkan sekitar 30 ml minyak bawang putih. Kemudian dicoper lagi sampai benar-benar halus. Kalau bisa, jangan ditambahkan air lagi ya, karena di dalam parutan labu siam yang sudah dicoper tadi sudah ada kandungan airnya. Dan juga supaya mendapatkan tekstur adonan yang padat dan tidak lembek, memudahkan banget saat kita membentuk dimsumnya nanti. Selanjutnya, setelah semua daging dan bahan-bahannya dicoper, bersihkan adonan dari alat penghalusnya ini, kemudian dipindah ke wadah lain. Yang paling menarik dari dimsum pelangi ini terletak pada kulit dimsumnya. Di sini saya menggunakan kulit dimsum yang berwarna-warni. Jika kalian pengen samaan, untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom komentar ya. Kalian bisa klik linknya untuk pembelian produk yang sama. Kulit dimsumnya ini tipis dan juga bisa digunakan stok untuk pemakaian yang lama. Selain dari kulit dimsumnya, juga yang tak kalah menarik terlihat dari topping-toppingnya yang beraneka ragam. Seperti tahu bakso full topping yang sudah saya buatkan videonya kemarin, ada jamur, cabai merah, cabai hijau, potongan wortel, dan yang terbaru ada potongan jagung dan juga ayam suwir. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk dimsum ayamnya. Dan untuk kulit dimsumnya ini berbeda banget dengan kulit dimsum yang dijual di pasaran atau dijual di swalayan ya. Untuk kulit dimsum yang saya beli ini diameternya lebih kecil daripada yang dijual di pasaran. Jadi ukuran dimsumnya ini pas banget untuk sekali makan atau sekali hap saja ya. Biasanya untuk diameter kulit dimsumnya ini digunakan para penjual dimsum. Dan untuk diameter kulit dimsumnya ini sekitar 9 cm ya. Ukurannya pas banget, tidak terlalu kebesaran dan juga tidak terlalu kekecilan.
Selanjutnya, untuk membentuk kulit dimsumnya ini ada sedikit tips dari saya. Supaya hasilnya kelihatan lebih rapi dan kelihatan menul-menul banget, caranya ambil sekitar 1,5 sendok makan adonan dimsum, kemudian dipipihkan atau diratakan mengikuti luas kulit dimsumnya. Untuk yang lebih detail bisa dilihat di video sampai selesai ya, jangan di-skip. Kemudian dicupit-cupit bagian pinggirannya, lalu dimsumnya tadi dijepit menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk. Dengan diputar-putar dan bagian atasnya ditambahkan dengan adonan dimsum lagi. Sambil ditekan-tekan bagian atasnya supaya hasilnya lebih kelihatan menul-menul dan cantik banget. Saya ulangi lagi ya, ambil adonan sekitar 1 sendok teh penuh atau 2 sendok teh. Kemudian adonannya diratakan di seluruh kulit dimsum, lalu dicupit-cupit seperti ini. Lalu dimsumnya dijepit menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk. Kemudian bagian tengahnya, bagian atasnya ditambahkan dengan adonan dimsum lagi. Sambil ditekan-tekan bagian atasnya menggunakan spatula kecil atau bisa menggunakan sendok. Supaya adonan dalamnya bisa padat dan nanti hasilnya bisa enak banget. 3 hal yang menurut saya tidak boleh di-skip dalam pembuatan dimsum ini adalah yang pertama, penggunaan telur ayam. Kalian boleh menggunakan putih telurnya saja atau semua bagiannya ya, yang bagian putih telur atau kuning telurnya. Supaya adonannya nanti rasanya bisa kres-kres dan enak banget. Yang kedua, penggunaan baking powder. Menurut saya, penggunaan baking powder ini untuk adonan supaya bisa mengembang, supaya adonannya bisa kenyal dan juicy yang didapatkan dari paha ayam yang dicampur dengan potongan labu siam. Dan yang ketiga yang tidak boleh di-skip yaitu penggunaan minyak bawang putih. Penggunaan minyak bawang putih ini supaya adonannya makin wangi banget dan juga hasilnya enak banget. Dimsumnya akan terasa sedap banget dan juga enak. Sangat berbeda sekali jika adonan tidak ditambahkan dengan minyak bawang putih. Langkah selanjutnya untuk pemberian topping di sini beraneka macam ya. Ada cabai merah, cabai hijau, potongan jagung, parutan wortel, dan suiran ayam kuning. Dan juga ada potongan jamur kuping. Untuk cabai merah dan cabai hijau ini tidak dimasak atau tidak ditambahkan dengan bumbu ya. Menurut saya, kalau cabai merah dan cabai hijau digunakan untuk topping dimsum atau topping tahu bakso, tidak usah ditambahkan dengan bumbu. Rasanya pun sudah enak banget. Dan nantinya juga akan dikukuskan, jadi semuanya sudah matang. Kalau kalian ingin ditumis dulu atau ditambahkan dengan garam dan juga penyedap rasa, silahkan ya. Biasanya kalau ditumis terlebih dahulu itu warnanya akan menjadi sedikit lebih pucat. Langkah selanjutnya, sebelum dimsum dimasukkan ke dalam panci kukusan, olesi menggunakan sedikit minyak goreng dulu ya panci kukusannya. Kemudian dimsumnya dimasukkan, ditata dengan rapi dan dikasih jeda antara satu sama lainnya. Supaya dimsumnya tidak lengket. Kemudian kukus selama kurang lebih 30 menit ya. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu sebentar mengukusnya. 30 menit itu termasuk waktu yang sangat pas banget untuk mengukus dimsum. Dan setelah dimsumnya matang, maka hasilnya menjadi seperti ini. Cantik-cantik banget, warnanya beraneka ragam dan juga full topping. Selain warna yang beraneka ragam, juga toppingnya beraneka ragam pula. Ada cabai merah, cabai hijau, parutan wortel, potongan jagung, potongan jamur, dan juga ayam suwir kuning. Rasa enak yang didapatkan dari adonan dimsumnya saja sudah enak banget. Apalagi ditambahkan dengan topping yang full banget dan juga beraneka ragam. Makin tambah enaknya. Untuk saus cocolannya sendiri, kalian bisa menggunakan saus sambal, chili oil, atau hanya menggunakan kecap saja, sudah enak banget. Jajanan satu ini bocil friendly ya, anak-anak pasti sangat suka jika dikasih jajanan dimsum pelangi ini. Selain rasanya enak, tampilannya juga cantik banget. Pasti anak-anak akan sangat menarik untuk mengkonsumsinya atau membeli jajanan ini. Jajanan ini bisa juga dibuat ide jualan ya. Jika di tempat kalian belum ada yang jual kulit dimsum yang berwarna-warni ini, silahkan klik link pembeliannya di kolom komentar. Kalian akan mendapatkan produk yang sama dengan yang saya buat ini. Dimsum pelangi ini juga bisa digunakan untuk stok frozen ya. Tinggal dimasukkan ke dalam kotak tin wall, kemudian disimpan di dalam kulkas. Mumpung akhir tahun dan juga liburan anak-anak, jajanan ini bisa digunakan untuk hidangan bersama yang tersayang. Kalian wajib cobain karena rasanya seenak itu. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.